Oke, kali ini aku mau ngajari cara membuat delineasi das atau daerah aliran sungai dan batas-batasnya. Oke, di sini aku pakai contoh peta kontur yang ini yang ada di tugas hidrologi. Kemudian untuk mendelineasinya aku pakai manual, pakai software AutoCAD ya teman-teman. Nah, caranya gampang, kalian tinggal buka AutoCAD. Terserah tahun berapa, kalian klik new. Kemudian kalian buka folder gambarnya yang ada peta kontur tadi. Kalian tinggal drag ke lembar kerjanya, klik, kemudian tinggal enter, enter, dan selesai. Nah, di sini kalian tinggal rotate atau sesuaikan saja. Nah, di sini untuk menentukan aliran sungai atau batas dasnya, kita harus memahami mana daerah yang cekung atau mana daerah yang menjadi punggung. Nah, dalam arti mana daerah yang dialiri sungai dan mana yang menjadi batas. Nah, kalau masih bingung, di sini aku juga udah siapkan gambar 3 dimensinya dari ini, tapi nggak full ya teman-teman. Hanya sekitar ini. Nah, sebagian ini. Nah, kita buka. Nah, ini teman-teman. Kalau tampak dari atas, maka seperti ini. Nah, kalau di AutoCAD kan bisa dilihat ya di daerah-daerah ini. Nah, yang aku kasih garis merah ini itu sama seperti yang di sini teman-teman. Nah, dalam arti untuk aliran sungai itu kalian cari yang cekung atau kalau kita coba di perspektif. Nah, nah di sini kan terlihat ada area cekung ini yang otomatis kalau hujan air itu mengalirnya begini teman. Nah, airnya kan mengalirnya kan seperti ini atau pas di daerah apa garis-garis yang cekung. Nah, atau misalkan di sini nih, nih di sini nyambung ke sini, boleh. Ini sekreasi kalian sendiri, seimajinasi kalian sendiri ya. Nah, airnya turun sini, terus geser ke sini, terus nyambung lagi di sini. Nah, kalau dilihat dari atas, maka akan tampil seperti ini. Nah, garis-garis ini merupakan garis aliran sungai. Nah, kemudian untuk batas dasnya sendiri, kalian bisa cari dengan punggungnya. Dalam arti ketika air ini melewati daerah sini, maka akan terbentuk punggung. Nah, punggung itu gimana? Gini. Ini misalkan di sini. Nah, kita mulai dari puncak ini, misalkan. Nah, di garis yang saya kasih garis ini, artinya air itu mecah jadi dua, teman-teman. Jadi ini batas kalau airnya sampai meluap. Jadi kalau air di sini tuh meluap, dia batasnya di sini. Karena untuk yang sebelah sini ini merupakan milik sungai daerah sini. Nah, seperti itu untuk yang sisi lainnya. Karena ini konturnya nggak lengkap, jadi kurang enak kalau kita buat das. Nah, kita bisa beralih ke AutoCAD. Nah, seperti ini. Kalau di AutoCAD, nah kita cari mana sih air sungai itu mengalir kira-kira. Misalkan di sini ya, biasanya saya ganti warnanya dulu biar enak, red. Terus kemudian kita select color, kita ganti ke true, oke. Nah, kan di sini nih air mengalir perkiraan. Ini kira-kira kalian temen aja ya, kreatifnya kalian. Salah. Baik. Nah, seperti ini. Kemudian ini geser seperti ini. Ini yang lancip-lancip gini.
Nah, sampai sini boleh. Nah, kemudian misalkan di sini. Nah, atau katakanlah airnya dari sini. Eh, ininya gini. Hmm, dari yang cekungnya ke belakang. Terus kemudian kita bisa delineasi batas dasnya. Misalkan di sini nih, kan ini ada yang cekung ke belakang nih, di sini nih, ini. Nah, nah ini aliran air sungai. Kemudian misalkan kita buat batas das. Katakanlah, oh ini tak terusin sampai sini ya. Nah, ini kan udah kosong. Nah, katakanlah saya buat batasnya dari sini. Maka kalau yang air sungai itu ke belakang, batas das itu yang ke depan. Jadi kita start sini, ke sini, tinggal pakai polyline aja ya teman-teman. Lewat sini, lewat sini. Oke, oke, sini, sini, sini. Nah, ini kalau udah puncak kalian belok. Nah, ini ambil tengah-tengah, tengah-tengah aja ya. Kemudian sini batas-batasnya nyangkutnya di sini. Sini. Yang cara lebih akurat yang ada lancip-lancipnya ini. Nah, nah, misalkan jadinya seperti ini untuk dasnya, atau ini geser sini sih. Nah, nah biasanya ini diganti dulu pakai polyline ya teman-teman. Jangan pakai line. Ini katakanlah global width-nya ganti 2. Terus yang tengah ini tak ganti warna biru karena air. Blue, select color, draw color, oke. Kemudian ini ganti misalkan agak tebal. Nah, hmm, nah seperti ini. Nah, jangan lupa dibuatkan outlet. Kalian bisa pakai command polygon, kemudian 3, kemudian klik inscribed. Nah, kalian arahkan seperti ini. Kalian taruh di sini. Nah, karena kurang besar, kalian scale aja, besarkan gini. Jelek ya? Nggak kelihatan jadinya. Nggak apa-apa, kita blok aja nanti. Kasih warna lain, misalkan aku mau pakai warna hijau. True color, oke. Kemudian kita harus select object, ini ganti ke solid. Warnanya kita pakai hijau, pakai true color, oke. Ini jadi simbol outlet. Nah, taruh sini. Kemudian setelah jadi das dan aliran sungainya dan batasnya, kita tentukan titik-titik stasiun hujannya ada di mana. Misalkan kita pakai katakanlah 4 atau 3 stasiun hujan. Nah, misalkan di sini saya pakai simbol bundar. Nah, kita pakai warna magenta, kita ganti true, oke, kita hatch, select, dan kita ganti magenta, kita
Terulang lagi, oke, oke. Dan kita blok, Ctrl X, Ctrl Shift V. Nah, misalkan kita letakkan stasiun pertama di sini, kemudian stasiun kedua di dalam, stasiun ketiga ada di sini katakanlah, dan stasiun keempatnya ada di sini. Nah, tapi kalau sesuai tugas harusnya 3 aja ya teman-teman. Oke, kita buat 3 aja deh. Kita hapus yang mana ya? Ini aja kita hapus. Jadi 2 di dalam, 1 di luar. Nah, untuk selanjutnya kita buat namanya polygon Thyssen, atau untuk menentukan satu stasiun ini mencakup seberapa sih luasnya. Nah, di sini sebelum kita ke polygon Thyssen, kita cari dulu luas dari batas das ini ya. Di sini karena aku nggak tahu skalanya berapa, kita buat sendiri kotak skala. Kita kira-kira bentar, ini 2 meter itu segini kurang. Kita kira-kira kalau ini kan satuannya kan senti ya harusnya. 120 cm, 240 cm atau ketinggiannya di situ. Kita buat kotak seperti ini. Nah, dengan ukuran 10 kali 10, kita jadikan segini itu 10 meter. Masih make sense sih harusnya. Atau seberapa ya? Atau kita pakai skala? Oke, kita pikirkan nanti aja. Kita buat polygon-nya dulu. Gini. Caranya kalian hubungkan garis-garis yang terbentuk dari 3 titik stasiun. Misalkan di sini. Di stasiun pertama, hubungkan ke stasiun kedua, cari tengahnya ya teman-teman. Hubungkan ke stasiun ketiga, dan tutup. Oke. Ini kalian ganti dulu menjadi garis-garis. Nah, kalian pakai line type scale-nya ganti 02, 01 lah. Terus warnanya katakanlah ganti agak gelap. Ini misalkan, oke. Nah, ini untuk pertama, kemudian supaya kita bisa tahu apa namanya tengahnya, garis tengahnya ini, dan kita bisa membuat garis lurusnya atau ortho dari garis ini, kita tinggal offset saja. Kita exclude dulu, X, enter, kita offset, katakanlah pakai stroke saja. Nah, kemudian geser, terserah gesernya segini misalkan. Lakukan pada semua garis, offset, stroke, klik garisnya, geser, klik garisnya, geser. Oke, tinggal kita polyline dari ini, cari yang segitiga. Oke, cari yang segitiga juga. Ini juga cari yang segitiga, cari yang segitiga, cari yang segitiga, cari yang segitiga. Garis bantu ini kita hapus, hapus, hapus. Oke, kita ganti warnanya sama yang agak gelap. Kemudian kita klik garis ini, 3 garis utama ini tadi, kita extend, EX, enter, kita seleksi masing-masing garis ya, yang diasakan tadi. Nah, karena di sini ternyata pertemuannya di sini, maka kita bisa potong yang bukan. Nah, gini. Kita bisa teruskan, kita klik garis batas das, X, dan klik, 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 klik. Nah, untuk perpanjangan ini kita potong. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang siku itu ini. Nah, ini siku. Kemudian ini juga. Ini siku, dan yang terakhir
Ini juga siku, teman-teman. Nah, dalam arti di sini untuk stasiun pertama ini kita tekan dulu. Kita karena ini kita klik karena polyline maka bisa dikasih berapa bit. Katakanlah segini. Nah, jadi untuk satu stasiun ini mencakup area luasannya segini, teman. Nah, untuk stasiun kedua ini area luasannya segini, dan stasiun ketiga area luasannya segini. Nah, bagaimana untuk mengukur luasannya? Misalkan ini tuh skala 1:500.000. Ya, sih, bentar. Saya cek FB dulu. Oh iya, ya 1:500.000. Nah, kita bisa ambil skalanya ini. Atau gini, gimana ya? Ini nggak ada skala nih soalnya. Kita coba cek sih. Segini berapa meter? Cuma 3,5, kurang jelasnya. Berarti karena 1:500.000, kita scale. Skalanya 1:500. Oke, gini aja untuk skalanya nanti. Kita cek dulu luasannya. Cara ngecek luasannya gini, teman. Kalian ambil 3 titik acuan ini dulu. Kalian copy. Nah, kemudian kalau skalanya sudah benar nanti ya, atau terakhir aja kita kalikan dengan skala. Nah, ini kalian BO dulu, boundary, kalian pick point, klik di 3 titik ini, enter. Kemudian kalian ambil garisnya, klik, dan klik. Kalian move ke atas. Nah, pakai yang namanya area. Kemudian ini ada objek. Pertama untuk fullnya, kalian select. Nah, kemudian akan muncul luasannya. Ini 1748,6686 meter persegi. Nah, kemudian untuk masing-masing area sama ini area. Kalian klik objek, klik 474. Nah, kalian klik sini ada ini 4740437. Nah, biar ingat kalian tulis pakai mtext. Kalau aku biasanya pakai dimensi sih. Terserah kalian teksnya pakai apa, yang penting bisa ada tulisannya. Area berapa untuk area pertama tadi? Kita ulang, area, objek, klik. Nah, ketemunya 1748,6686. 1748,6686. Atau gini, daripada bingung, kita buat saja skala sendiri di sini. Nah, kita pakai 10. Kemudian kita tebalkan garisnya. Nah, kita kasih dimensi bahwa ini tuh 10 meter. Nah, ini juga boleh, teman-teman. Nah, dalam arti di sini tuh satuannya langsung pakai meter persegi. Meter persegi. Nah, pakai dua angka aja. Area, objek, klik, kemudian cari 4740437. Oke. 474,04. Kemudian area objek ini sama, kita cek 499,19. Oke.
499,19. Dan yang terakhir area objek klik, kemudian kita lihat 775,50. Oke. Nah, ini sudah jadi, kalian sudah tahu luasannya masing-masing daerah, tinggal kita input. Oke, next video aja.